Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bang Sukron. Oke teman-teman, sobat YouTube semua, selamat datang kembali. Semoga sobat YouTube semua selalu dalam keadaan sehat, ditambahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, bagi yang baru datang, baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe ya. Ditekan tombol loncengnya juga agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Nah, kita masih tetap akan mereaction berita-berita informasi terkini di negeri ini, khususnya yang lucu-lucu ini ya. Ini tentang Pak Anies Baswedan lagi, yang dimana beliau ini mungkin tidak asing lagi ya bagi sobat YouTube semuanya, bahwa beliau ini adalah bakal calon presiden ya, bukan cawapres ya, tapi bakal calon presiden. Walaupun cawapresnya ini belum diumumkan, masih tarik ulur kayaknya ya oleh Koalisi Perubahan. Nah, ini ada video lucu lagi ya yang harus disimak oleh sobat YouTube semua yang bisa menghibur kita semuanya. Oke, ini yang pertama akan kita putar adalah video kartun ya. Apa ini ya? Kalau di TikTok ini mungkin banyak yang sudah tahu ini ya. Ini diibaratkan kampanyenya Pak Anies ya. Ini parodinya seperti itu yang diparodikan atau yang ditayangkan di sini. Oke, kita tonton ya. Jika saya terpilih, bahan makanan murah semua. Dosa bohong. Daging, telur, gula murah semua. Terus Pak, terus. Ini namanya voucher belanja santuy. Pakai ini belanja dimanapun akan murah. Semua bakal dapat. Ini yang percaya. Aduh, keren amat ya. Listrik murah. Bohong juga. Bebas macet. Yup. Bebas banjir. Yuk. Bebas macet, bebas banjir. Kayaknya pernah dikampanyekan oleh seseorang ini ya. Siapa ya? Lapangan kerja luas. Ya Pak, sip. Percaya. Sekolah gratis. Oke. Gaji guru tinggi. Sip. Robot gratis. Buset, kagak habis ini. DP rumah 0%. Gile. Wah, ini yang langsung to the point. DP rumah 0%. Kira-kira janji kampanye siapa ini ya? Silahkan di komentar ya. Nyatet dosa nih orang, upah gue bakal gede banget sih. Gila, berapa lembar tuh tadi? Jadi, pesan terakhir saya, jangan Simak baik-baik pesan terakhirnya waktu kampanye. pilih saya, karena Kok jangan pilih saya? semua yang tadi saya ucapkan bohong. Ya enggak. Ternyata bohong ya. Yang dikampanyekan ternyata bohong. Jadi dong. Bikin kerjaan doang. Dua ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi, FPI dan HTI, apakah nanti akan direhabilitasi oleh kalau memang Nasdem dan Mas Anies? Kalau itu kami memberi garansi, itu keputusan itu akan terus kita pertahankan karena pelarangan HTI dan FPI itu kan bagian dari perjuangan Nasdem selama bertahun-tahun. Nah itu ya. Jadi kalau Nasdem ini bersekukuh ya, bersekukuh bahwa FPI HTI yang sudah dibubarkan ini nggak boleh ada lagi. Tapi kan kita tahu sendiri bahwasanya dulu waktu Pilkada DKI pendukung terbesarnya waktu Pak Anies mencalonkan ya Gubernur DKI itu kan HTI dan FPI. Bahkan sampai saat ini di jelang Pilpres 2024 ini masa dari FPI HTI X ya, kita bilang X karena sudah bubar ya, X FPI dan HTI itu banyak yang sudah mendeklarasikan untuk mendukung Pak Anies. Nah ini gimana nih sinkronisasinya dengan Nasdem, gimana ini? Apakah Pak Anies nanti kalau jadi presiden misalnya ya akan membela masanya yang sudah mencoblos FPI HTI atau mempertahankan Nasdem sebagai partai yang sudah mengusungnya? Nah ini berseberangan ya dari kedua pendukung ini. Oke, kita next lagi video. Ustadz ini beri pesan menohok untuk para pendukung. Ya bagiyal syarri aksir. Oh คนที่กำลังแสวงหาการฝ่าฝืนเอ๋ย Nggak tahu ini หยุด mungkin ได้ diedit แล้ ya. ว Awalnya itu พี่น้องรอมฎอนมาถึงไม่ใช่มา bahasa Arab. ไม่มีปีไม่ Tapi มี nggak คุย diteruskan sama เขา bahasa เชิญ Thailand. ด้วยพี่น้องครับเขาเชิญด้วย
ร้องเป็นเราเด้ออันโนเดินเข้ามาเนี่ย Nggak bahaya. มากินงานเอายกตัวอย่างมากินงานอันโนไม่ใส่ซองมาด้วยนะ ไม่มีใครเชิญลมขึ้นกลับบ้านไม่เข้า Oke, kita next. Nah, ini Anies bersama Ketum Partai. Ini Bapak Surya Paloh bukan ya? Kok mirip ya? Coba. ini Waduh, mirip sekali ya. ini parahnya. Tenang. Ada ya. Miripnya itu apa ya? Ya silakan dilihat sendiri. Berapa persen miripnya itu sama ketua partai Nasdem ya? Lucu banget ya. Air, bumi, api, udara. Adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Air, Insya Tanah Merah ulang tahun acara berikutnya jadi tempat yang lebih nyaman buat saya. Dan saya ingin taman dibangun, dan taman itu dibangun sebagai tempat interaksi. Dalam bahasa Inggris taman itu dua, ada garden, ada park. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya taman. Apa bedanya? Pakai ilmu lagi nih. Kalau garden itu ditonton, kalau taman itu bermain. Sebenarnya di samping sungai, sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah katanya dampak tamannya banjir, bukan banjir, itu memparkir air. Parkir air. Jadi kalau di taman parkirin air. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Ya bener sih, tapi kok lucu ya. Datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Kalau pengen sehat, sakit duluan ya. Nah, ingat-ingat ya. Jadi kalau pengen sehat, harus sakit duluan. Dijedor-jedorkan saja kepalanya ke tembok biar sakit duluan. Siapa nih yang edit nih? Seperti kayak Anies dan Yusuf. Menurut Anies, tidak dalam kendali kita. Dan menurut Yohanes, tidak dalam kendali kita. Meanwhile, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Itu dalam kendali manusia. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Juga bertubi-tubi dari Formula E, kemudian sumur resapan lagi. Ini bisa dijelasin nggak yang dua ini, Formula E dan sumur resapan, apa yang terjadi? Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang masalah yang ada di masyarakat, maka kita akan melihat kondisi masyarakat dan hajat hidup mendasarnya. Tadi kalau tanya pada keluarga-keluarga di Jakarta, apa persoalan paling dasar, mereka akan menjawab biaya hidup yang tak terjangkau. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Terus nanti kita ingat, kita bareng-bareng lapangan pekerjaan. Kemudian Formula E dan banjir. Jawabannya kebutuhan hidup dasar masyarakat, pekerjaan.
Nyapu gak sih? Persoalan apalagi yang mereka akan nyatakan, mereka akan menyatakan tentang kesehatan, tentang pendidikan. Formula E jawabannya kesehatan dan pendidikan. Kami akan fokus pada masalah-masalah yang senyatanya menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pembicaraan sosial media akan sangat ditentukan oleh mereka yang memiliki jumlah pengikut. Aduh, gak tahu deh. Jauh amat ya jawabannya. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Oke, enggak usah. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, Yang di belakang itu biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Nah, itu karyanya yang ada di belakang-belakang itu yang sudah diedit para netizen ini ya. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Pendekatan dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang telah kami sama-sama jalankan di Jakarta selama ini dapat menjadi gambaran, dapat menjadi tolak ukur atas apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oleh karena itu, sering kami katakan, bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejak. Nah, lihatlah rekam jejaknya ya. Itu tadi rekam jejaknya. Tokopedia hanya Rp30.000. Kenapa di sana harganya berapa miliar? Nah, kemana uangnya? Siapa yang korupsi? Seru juga ya. Wah, luar biasa. Ini sama seperti gini nih. Yes. Ini harganya berapa ya? Ya, Kan gini. 1000 lah, Kalau gitu. betul, kalau bicara harga itu bisa ukuran. Jadi air yang ukurannya gelas sama air ukuran 1 galon, ya harganya beda lah. Tau nggak yang diramein di situ tuh? Itu Aibonnya ukuran berapa? Ukuran berapa? 10 kilo. Tapi keluar sekilo per kilo. 10 kilo per anak 10 kilo. Jadi saya bilang ini memang malu-maluin. Tapi bro, 10 kilo satu anak suruh ngapain malah? Itu dia. Per anak dapat 10 kg lem iPhone. Itu saja ya video-video terlucu, tergokil, parodi-parodi dari netizen untuk Pak Anies ya. Demikian, salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.